Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Putri Mulyadi, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Penolakan Ceko dalam Menerima Suaka Pengungsi Muslim tahun 2015 tahun 2017. Latar belakang penelitian ini melihat bahwa negara Ceko merupakan negara yang merdeka pada tahun 1993. Setelah menjadi negara yang berdaulat, sebagian besar masyarakat Ceko tidak memiliki agama. Adapun populasi Muslim yang berjumlah 20.000 atau sekitar 0,2% dari total populasi masyarakat Ceko. Sebagai negara anggota Uni Eropa, di saat krisis pengungsi melanda wilayah Uni Eropa membuat sebuah peraturan skema relokasi pengungsi terhadap negara-negara anggotanya. Dalam hal ini, Ceko menolak kebijakan tersebut dengan hanya menerima 12 pengungsi dari jumlah yang ditotalkan. 12 pengungsi yang diterima memiliki latar belakang agama Kristen. Tindakan diskriminasi dan penolakan Ceko terhadap pengungsi ini sangat bertentangan dengan Konvensi Jenewa yang sudah diratifikasi oleh negara Ceko sebelumnya. Pada dasarnya, jika negara sudah meratifikasi konvensi tentang pengungsi, seharusnya negara memiliki tanggung jawab untuk menerima pengungsi. Negara tersebut bertanggung jawab atas semua pengungsi yang hendak berlindung tanpa melihat latar belakang ras, suku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tindakan Ceko yang menolak pengungsi Muslim dan hanya menerima pengungsi non-Muslim tentu saja bertentangan dengan Konvensi 1951 yang telah diratifikasi negara Ceko. Pada dasarnya, jika sebuah negara sudah meratifikasi konvensi, negara tersebut harus bertanggung jawab atas semua pengungsi yang hendak berlindung tanpa melihat latar belakang ras, suku, bangsa, dan agama. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membentuk suatu pemahaman tentang mengapa Ceko membuat kebijakan penolakan terhadap suaka pengungsi Muslim di tahun 2015-2017. Manfaat praktisnya, manfaat ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya mengenai sebuah kebijakan luar negeri suatu negara dalam melihat serta memahami bagaimana pengambilan kebijakan suatu negara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses perumusan kebijakan Ceko dalam penolakan suaka pengungsi Muslim pada tahun 2015-2017. Pada penelitian ini, saya menggunakan kerangka konseptual Foreign Policy Making Process Theory oleh Belton dan Kegley. Menurut Belton dan Kegley, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri pada suatu negara, yaitu mengacu terhadap 3 variabel. Yang pertama, analisis secara individu, yang kedua internal, dan ketiga yaitu global. Global dapat mempengaruhi aktor individu serta internal sebuah negara dalam proses pembuatan kebijakannya. Dan yang kedua, internal influences. Pada bagian internal influences, Belton dan Kegley menjelaskan bahwa setiap aktor internasional dapat menentukan identitas sendiri dalam memilih serta menentukan kebijakan yang ia ambil. Hal tersebut dilihat dari kekayaan, kekuatan militer, dan opini publik di negaranya. Yang kemudian juga dilihat dari individual influences, di mana dalam teori ini karakteristik pribadi seorang pemimpin merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam mengambil keputusan, di mana nilai-nilai individu, kepribadian, kepercayaan, kecerdasan, dan pengalamannya dalam mengambil posisi tertentu dalam isu-isu global. Menjelaskan tentang sejarah Republik Ceko secara besar. Hal ini bertujuan untuk melihat sejarah yang membentuk perilaku suatu negara. Sejarah Ceko penting untuk diuraikan agar pada bab selanjutnya akan terlihat sebab dan perilaku yang membentuk suatu negara untuk bertindak dan dapat memudahkan penulis untuk menganalisa penelitian pada bab selanjutnya. Yang pertama dijelaskan oleh masa sejarah klasik Ceko. Pada bab ini ditemukan bahwa Ceko merupakan 3 kerajaan yang terbentuk dari Bohemia, Moravia, dan Silesia. Pada awalnya mereka ini merupakan bangsa-bangsa yang terpisah, namun kemudian bersatu untuk memperluas daerah kekuasaan mereka. Dari kerajaan tersebut, Bohemia menjadi kerajaan yang unggul, serta menduduki sebagian besar wilayah dan bangsa Slavik di wilayah Eropa. Selanjutnya adalah subbab yang menjelaskan tentang konflik agama di sejarah Ceko. Konflik agama di Ceko telah membagi Ceko menjadi 2
secara agama, yang pertama Katolik dan kedua Protestan. Sejarah konflik agama ini telah mempengaruhi dan membentuk Ceko sebagai negara Protestan. Konflik agama yang berkelanjutan ini kemudian mengantarkan Ceko untuk masuk ke dalam perang 30 tahun. Namun dalam perang Ceko mengalami kekalahan sehingga banyak orang-orang Protestan yang menjadi teraniaya. Hal ini kedepannya melahirkan kebangkitan nasional Ceko untuk melepaskan diri dari pengaruh atau kekuasaan kerajaan Habsburg yang sangat Jermanik dan Katolik. Yang kedua adalah kebangkitan nasional. Pada kebangkitan nasional Ceko ini kita melihat bagaimana negara Ceko berusaha melepaskan diri dari pengaruh dan kekuasaan kerajaan Habsburg serta pengaruh kerajaan Austria-Hungaria. Hal ini kemudian mengantarkan Ceko menjadi negara yang berdaulat dan bersatu bersama negara Slovakia. Masuk ke dalam subbab 2, Perang Dunia I dan Republik Cekoslovakia pertama. Pada tahapan ini, Cekoslovakia mendapatkan tantangan-tantangan dalam pembangunan negaranya, hingga puncak muncul masuknya pemerintahan Hitler yang mulai mengancam kedaulatan Cekoslovakia dengan propagandanya. Kemudian masuk pada bagian Perjanjian Muni dan Perang Dunia Kedua. Pada masa ini, awalnya negara Cekoslovakia berhasil diduduki oleh Jerman yang menguasai sebagian wilayah Polandia hingga berlanjut kepada wilayah Cekoslovakia. Maka dari itu, pada masa ini Cekoslovakia diibaratkan kembali kepada masa setelah perang 30 tahun, di mana Cekoslovakia kembali mengalami kebijakan Jermanisasi yang sangat kuat dan rasis. Kemudian masuk kepada era pasca Perang Dunia Kedua dan rezim komunis. Pemerintahan komunis terdapat banyak pembukaman kritik-kritik terhadap pemerintah, mulai dari kalangan agama seperti pendeta, biarawati, dan ordo religius. Pada masa ini, pengaruh kebijakan Gorbachev membuat terjadinya revolusi Bulgru yang mengakhiri pemerintahan komunis di Cekoslovakia. Revolusi ini mendorong terpisahnya Ceko dengan Slovakia menjadi dua negara yang berdaulat. Selanjutnya yaitu sejarah membentuk identitas negara. Pada bagian ini dijelaskan bahwa sejarah Ceko dapat membentuk identitas negara, di mana hal ini dapat mempengaruhi berbagai aspek negaranya, salah satunya adalah pengambilan kebijakan oleh pemerintah Ceko. Kemudian yang terakhir pada bab 2 yaitu sistem politik Ceko. Setelah menjadi negara yang berdaulat, Ceko membentuk sistem politik sendiri, di mana sistem pengambilan keputusan negara dalam kebijakan luar negeri Ceko ialah terpusat dalam skala yang terbatas, di mana hanya sedikit peluang bagi aktor luar negeri untuk mempengaruhi proses pembuatannya. Masuk kepada bab 3, yaitu dinamika kedatangan imigran dan pencari suaka ke Ceko serta kebijakan pemerintah Ceko. Pada bab ini dijabarkan dinamika dan sejarah Ceko dari kedatangan imigran dan pencari suaka ke Ceko. Sejarah dimulai dari kedatangan imigran dan pencari suaka secara umum hingga kedatangan dari pengungsi Muslim yang dilanda konflik. Yang pertama yaitu sejarah kedatangan imigran dan pencari suaka Ceko, periode Cekoslovakia tahun 1918 hingga 1993. Akhir dari krisis dan kekacauan Perang Dunia Pertama, Cekoslovakia adalah negara baru yang memiliki sedikit pengalaman untuk memberikan suaka pada pengungsi. Sepanjang abad ke-19, selama periode perang, otoritas Austria dan kemudian Cekoslovakia lebih peduli dalam penurunan populasi melalui emigrasi daripada dengan pengungsi atau imigran. Alhasil, setelah Perang Dunia Pertama, sejumlah besar imigran dan pencari suaka ialah orang-orang yang dideportasi. Banyak diantaranya yaitu orang Yahudi, dari Polandia, dari negara Ukraina, atau negara Italia yang dibawa ke wilayah Ceko. Kemudian masuk kepada periode Ceko tahun 1993 hingga 2015. Nah, selama tahun 90-an, Ceko tidak lagi hanya menjadi negara transit, tetapi menjadi negara tujuan para imigran dan pencari suaka, terutama setelah tahun 2001. Di mana antara tahun 2001 hingga 2008 jumlah orang asing di wilayah Ceko meningkat menjadi 77.000 daripada tahun 2008 yang sebelumnya hanya mencapai 13.000. Seiring dengan fenomena tersebut, maka terjadilah peningkatan jumlah pemeluk agama Islam yang merupakan mayoritas pendatang dari negara-negara Timur Tengah. Kemudian masuk kepada penjelasan imigran Muslim. Peningkatan populasi Muslim di Eropa dalam beberapa dekade terakhir diproyeksikan akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Lonjakan itu terjadi ketika pada tahun 2015, sejumlah imigran dari negara-negara Timur Tengah memasuki wilayah Uni Eropa. Sekitar lebih dari 60 juta pengungsi melarikan diri dari berbagai negara Asia dan Afrika. Beberapa dari pengungsi tersebut juga berdatangan
disebabkan oleh konflik yang sedang berlangsung di Suriah. Kemudian masuk kepada kebijakan Ceko terhadap imigran dan mencari suaka, yaitu yang pertama terbuka terhadap imigran. Republik pertama Cekoslovakia tahun 1918 hingga 1938 mendapatkan citra yang positif sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi, masyarakat yang toleran terhadap minoritas, dan terbuka bagi pengungsi. Sehingga pada periode antar perang, Cekoslovakia merupakan tempat perlindungan yang paling penting, meskipun jumlah pengungsi jauh lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara seperti Prancis atau Jerman. Terlepas dari semua kekurangan dan batasannya, keterbukaan Cekoslovakia atas imigran ini bertahan sampai perjanjian Munich. Kemudian, kebijakan yang tertutup terhadap imigran. Dimulai pada pertengahan tahun 2001, program negara untuk imigrasi warga Ceko dari wilayah yang jauh secara resmi dihentikan. Terdapat secara keseluruhan sekitar 818 orang dari Kazakhstan, Rusia, Uzbekistan, Kirgizistan, dan Moldova berimigrasi ke Republik Ceko dipulangkan. Maka semenjak saat itu, imigran asal Ceko harus menggunakan prosedur imigrasi standar tanpa dukungan khusus negara. Seiring pergantiannya presiden di Ceko dan masuknya negara menjadi anggota Uni Eropa, Ceko harus menerapkan beberapa kebijakan dan aturan yang sejalan dengan Uni Eropa seperti Konvensi Dublin, Resolusi London, dan semua resolusi yang mengarah ke aneksi wilayah Schengen. Hal ini kemudian memicu perdebatan di antara elit politik, di mana sebagai negara pasca komunis dengan latar belakang sejarah yang pahit, Ceko harus melaraskan kembali peraturan-peraturan negara dengan integrasi Uni Eropa yang terlihat memaksa atau menuntun negara ke arah yang liberal. Maka semenjak saat itu, setelah krisis imigran dan pengungsi yang masuk ke wilayah Eropa, Republik Ceko telah membuktikan dirinya sebagai salah satu negara pengkritik yang paling vokal terhadap imigrasi massal Muslim yang berdatangan ke wilayah Uni Eropa. Kemudian masuk kepada analisis pada bab 4, yaitu Global Influences. Hal ini pertama kali dilihat dari isu krisis pengungsi Eropa yang menjadi faktor sekuritisasi kebijakan penolakan pengungsi Muslim di Ceko, di mana hal ini terkait dalam isu terorisme global dan juga euroskeptisme yang muncul dari para pemimpin di Ceko. Menurut Ceko, ada peningkatan ancaman terorisme dan kejahatan terorganisir dari skema relokasi pengungsi seperti teroris ISIS yang diketahui menyusup ke rute migrasi khususnya dari Libya, Tunisia, dan Mesir melintasi Laut Mediterania ke Italia dan merekrut banyak pengungsi. Sehingga menurut Ceko, kondisi ancaman terorisme yang telah mengglobal sehingga dapat membahayakan Eropa secara keseluruhan dan juga keamanan nasional dari Ceko khususnya. Kemudian analisis international influences. Pada bagian ini, identitas negara yang terbentuk dapat mendorong suatu kebijakan yang akan diambil bagi pemimpin negara. Dalam proses pengambilan kebijakan negara, akan melihat beberapa faktor seperti kekayaan negara, kekuatan militer, dan opini publik yang telah dibentuk. Dalam aspek kekayaan atau ekonomi negara, pengungsi dinilai sangat memakan banyak biaya fisikal negara. Hal ini terkait dalam penerimaan dan dukungan penyediaan layanan publik seperti tempat tinggal, makanan, kebutuhan lainnya. Sedangkan dalam kekuatan militer, pengungsi dinilai sebagai ancaman keamanan nasional di Republik Ceko. Sedangkan dalam aspek opini publik, kesadaran publik Ceko tentang masalah migrasi berada di bawah rata-rata Uni Eropa, di mana sebagian informasi buruk tentang pengungsi disajikan di media dan menjadi sumber utama informasi tentang migrasi. Kebanyakan berita didapatkan dari sumber artikel dan opini online yang dibagikan di media sosial seperti Facebook. Media juga dinilai mendukung polarisasi tajam dan penghinaan kepada kaum minoritas seperti imigran dan pengungsi. Yang terakhir adalah analisis individual influences. Pada bagian ini terdapat dua aktor yang sangat berpengaruh dalam kebijakan penolakan Ceko dalam menolak suaka pengungsi Muslim di tahun 2015-2017. Yang pertama yaitu Presiden Miloš Zeman, dan yang kedua yaitu Wakil Perdana Menteri Ceko 2015 Andrej Babiš. Kedua aktor negara ini diduga menggunakan platform anti-imigran sebagai penunjang popularitas mereka dalam pemilihan umum di Republik Ceko. Sekian penjelasan dari hasil penelitian skripsi saya. Semoga teman-teman suka dan jangan lupa berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.